Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tetapi ternyata siaran tersebut didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Saudara-saudara, saya baru saja mendapatkan kabar bahagia untuk kita semua. Apa itu, Bu? Saya baru saja mendengar dari radio London DCC di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu. Maka dari itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali, Jepang sudah tidak ada wewenang untuk negara kita. Kita harus memanfaatkan momen itu. Betul sekali, kawan. Kemerdekaan itu adalah hak dan segala persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu mari kita meminta IR Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Rifana serta Bung Khairul, kalian bisa pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya serta anggota kelompok yang lain akan merampas kekuasaan dari Jepang. Setelah rapat diadakan, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi harus segera dilakukan tanpa campur tangan PKI, karena PKI dibentuk oleh Jepang. Pendapat mereka, Indonesia merdeka harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda mencari cara untuk memujuk Soekarno-Hatta agar segera mengumumkan proklamasi, yaitu dengan cara mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh Jepang. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan ada yang menyetujui kita. Maka dari itu kita harus mencari jalan keluar yang lain. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan IR Soekarno dan Bung Hatta ke daerah luar Jakarta, supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika kita membawanya ke Rengas Dengklok yang merupakan suatu kawasan di Karawang? Setuju! Setuju! Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bung? Jadi gini. Keesokan harinya, Ahmad Subarjo mencari Soekarno dan Bung Hatta dengan bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kemudian, Ahmad Subarjo memujuk Wikana agar melepaskan Soekarno-Hatta dengan memberi jaminan dirinya kepada golongan muda bahwa proklamasi akan diumumkan tanggal 17 Agustus. Karena kalian bawa kemana Soekarno dan Hatta? Langsung, saya tidak tahu. Saya akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta. Bawa mereka sekarang. Dan saya yang akan menjamin bahwa proklamasi akan diumumkan pada 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu tempatnya berada di Rengas Dengklok. Setelah tiba di Jakarta dan melakukan perundingan bersama, golongan muda dan tua setuju memakai rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 pada tanggal 16 Agustus jam 8 malam untuk menyusun naskah teks proklamasi karena tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Selamat malam. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam. Saya perlu tempat untuk merencanakan teks proklamasi yang akan diselenggarakan besok hari. Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Gunakan ruangan yang kalian ingin butuhkan. Saya akan tinggal istirahat sebentar. Dimana yang menandatangani naskah ini adalah hadirin yang ada di sini semua, seperti bangsa Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Ini sudah selesai. Kalau berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Saya
punya usul. Bagaimana yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Bung Karno serta Bung Hatta. Bagaimana dengan usul saya ini? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Bagaimana, Bung? Setelah perumusan teks proklamasi selesai, Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu 1. Kata tempo menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera. Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang mengurus pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memperlancar jalan kebangsaan kita ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana acara besok? Apakah sudah siap? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih saja Pak. Bagaimana itu? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide bagaimana bendera tersebut kita namain Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus bukan? Ide yang bagus. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk pidato besok yang Bapak bacakan. Teks proklamasi dibacakan Soekarno tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Setelah proklamasi dibacakan, lalu dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Fatmawati oleh Latif Hendraningrat dan Suhut Sastro. Rakyat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.